nama saya Siti Rohmania. Saya asal dari Kediri, kemudian mengajar di Kediri, mengajar di kelas 5. Untuk RPP saya menggunakan materi matematika karena di kelas atas bukan tematik, jadi bermapel saya kebagian untuk matematika. Untuk materinya yang saya pakai adalah materi denah dan skala. Mohon izin untuk share screen ya Bapak RPP saya. Monggo Bu. Ini untuk KD yang saya pakai ini KD 3.4 yaitu menganalisis skala melalui denah. Kemudian untuk yang keterampilannya 4.4 menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan skala dan denah. Indikator pencapaian kompetensi ini saya ambil dari KD. Kemudian saya turunkan ke indikator ini, saya menggunakan dari KKO yaitu menyimpulkan pengertian denah dan skala, dan menyimpulkan ini pada KKO sudah menunjukkan C4 tingkat hot ya Bapak. Kemudian sama menunjukkan lokasi pada suatu denah, ini keterampilannya ini saya menggunakan P3 yaitu presesi kalau nggak salah. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini saya insya Allah sudah menggunakan prinsip ABCD. Jadi ini tujuannya setelah mengamati gambar, penjelasan guru dan diskusi siswa menyimpulkan pengertian denah dan skala dengan benar. Kemudian untuk yang KD4 setelah mengamati gambar, penjelasan guru dan diskusi siswa bisa menunjukkan lokasi pada suatu denah dengan tepat. Kemudian untuk pendekatan dan model yang saya pakai, pendekatannya pakai problem solving atau pemecahan masalah, dan modelnya juga problem based learning, hampir sama ya Bapak. Kemudian metodenya diskusi tanya jawab. Dan ini Bapak penjelasan dari saya, penjelasan guru untuk metodenya. Kemudian media yang saya pakai itu adalah LKPD, lembar penilaian. Untuk sumber belajarnya nanti ada PPT materi denah dan skala. Kemudian alat yang saya gunakan untuk pembelajaran itu ada LCD dan proyektor. Kemudian pada kegiatan pendahuluan di situ saya mengucapkan salam, kemudian meminta berdoa biar anak-anak semangat. Biasanya saya menggunakan speaking terlebih dahulu, kemudian mengabsen kehadiran siswa, kemudian menjelaskan proses kegiatan yaitu dengan cara diskusi untuk mengaktifkan siswa. Kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajarannya sama kayak yang di atas tadi. Kemudian memberikan persepsi tentang pembelajaran hari ini. Artinya persepsi itu saya kaitkan dengan anak-anak siapa yang tahu apa itu denah, seperti itu. Nanti pasti jawabannya anak-anak berbeda-beda. Kemudian saya nanti bisa menyampaikan untuk menyimpulkannya nanti kita berdiskusi dulu ya anak-anak, seperti itu. Kemudian saya nanti meminta anak-anak untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian saya menunjukkan denah yang ada di kartu undangan. Jadi saya pakai undangan asli Bapak sama gambar. Ini nanti ada contohnya untuk mempermudah ternyata denah itu ada di contoh konkretnya di undangan, seperti itu, ada di denah tempat duduk, denah sekolah, seperti itu. Kemudian saya menayangkan materi PPT, nanti PPT-nya saya
Serstrin. PPT-nya itu untuk anak-anak. Jadi saya tidak langsung itu tadi kan menyimpulkan gitu Bapak. Jadi saya cuma memberikan contoh gambar-gambar banyak, kemudian anak-anak saya minta untuk menyimpulkan, oh apa itu Dina, apa itu skala, seperti itu. Jadi biar anak itu berpikir kritis. Maaf, kemudian saya sholat dulu ya. Saya asaran dulu, nanti sama Bu Nani dulu Bu G. Saya tak asar lanjut saja, nanti saya tak izin sholat, nanti sama Bu Nani yang lebih dulu. Setelah sholat nanti saya nambah sedikit itu aja. Oh, JJ Bapak. Itu Bu Nani. Kemudian JJ Bapak. Kemudian saya membagikan LKPJ untuk anak-anak mendiskusikan, dan kemudian saya memandu siswa untuk bertanya dan meminta kelompok untuk mengamati dan menyimpulkan apa itu Dina. Kemudian nanti ketika anak-anak berdiskusi, saya juga keliling membantu siswa yang membantu. Dan setelah anak-anak selesai, saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Juga membimbing anak-anak ketika ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Kemudian setelah itu saya juga mengapresiasi anak-anak yang sudah berani untuk tampil maju ke depan. Kemudian saya setelah itu memberi penguatan dengan mengevaluasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pemahaman siswa, apakah siswa itu sudah paham dengan kegiatan hari ini atau pembelajaran hari ini, dengan cara memberikan soal individu kepada siswa. Kemudian saya bersama siswa juga menyimpulkan bersama-sama. Setelah itu merefleksi pembelajaran hari ini dan saya mengakhiri dengan salam, seperti itu. Teknik penilaiannya saya menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk bentuk tesnya itu individu dan kelompok. Penilaiannya hasil proses dan hasil akhir. Nah, di sini juga materi-materinya sudah saya cantumkan. Kemudian untuk seperti ini, levelnya insya Allah sudah C5, ada C3 seperti itu, tapi ini juga ada C1-nya untuk variasi, jadi soalnya tidak hot semuanya. Kemudian ini bentuk instrumennya, soal tes tertulisnya bentuknya pilihan ganda. Di sini saya berusaha menggunakan soal hot dengan cara menampilkan gambar, kemudian saya beri pernyataan-pernyataan. Saya beri pernyataan, kemudian saya meminta anak untuk berpikir seperti ini. Lila adalah siswa murid baru, ini pernyataannya. Ia masih bingung mencari lokasi sekolah. Ia bertanya kepada tetangganya. Ternyata sekolah terletak di sebelah titik-titik kantor polisi. Jadi anak-anaknya itu harus bisa mengamati dulu dan berpikir, oh ternyata di sekolah itu ada di sebelah mananya kantor polisi, seperti itu. Ini contoh dari soal hot yang saya buat. Kemudian untuk penilaian sikap ketika proses pembelajaran, ini saya lihat ketika proses anak-anak diskusi. Jadi ketika kekompakan berdiskusi, kerjasamanya anak-anak, kemudian tanggung jawabnya anak, percaya dirinya anak, seperti itu. Untuk bentuk LKPD-nya seperti ini contohnya. Ini sudah saya beri petunjuknya. Kemudian juga ada materinya sedikit yang bisa dibaca siswa. Kemudian ini contoh dari tugas kelompoknya. Jadi anak-anak itu melihat gambar, kemudian menyimpulkan apa itu zona dan skala untuk meningkatkan tingkat berpikirnya anak-anak. Jadi anak-anak itu kan pasti berpikirnya bermacam-macam, seperti itu. Terus
Ini contohnya soal individu juga ada. Untuk angka n-nya seperti ini. Contohnya ada gambar, kemudian saya beri pernyataan yang agak panjang untuk memantapkan konsepnya anak. Kemudian manakah pernyataan yang seperti ini? Jadi anak mengamati dulu, baru bisa menjawab soalnya seperti itu. Untuk medianya saya menggunakan undangan ini yang ada denahnya untuk memantapkan anak konsep dari denah. Kemudian ada gambar juga, gambar denah sekolah ini seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan PowerPoint yang digunakan untuk memancing siswa juga untuk mengetahui apa itu denah, apa itu skala. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Sekiranya cukup sekian penjelasan dari saya, Ibu. Apabila kita dibantu penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yang ingin saya ketahui, ketika Ibu mengajar, Ibu bisa menunjukkan tadi dari ilustrasi yang Ibu sampaikan. Silahkan Ibu menunjukkan kreativitas apa saja yang Ibu lakukan dalam mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh-contoh melakukan variasi interaksi. Apa saja yang Ibu lakukan dengan siswa dalam pembelajaran? Maksudnya seperti gimana gitu? Sering paham. Maksudnya gini, ketika dalam pembelajaran kan panjenengan selalu melakukan berbagai macam interaksi dengan siswa, nggak hanya monoton, bercakap-cakap, bertanya jawab, nggak hanya monoton itu. Jadi, bisa Ibu gambarkan sekali lagi dengan cerita Ibu, ilustrasi yang Ibu berikan dalam pembelajaran Ibu, variasi interaksi apa saja yang biasanya Ibu lakukan? Oh gitu. Biasanya saya interaksi ke anak-anak untuk pendekatan itu biasanya menanyai kabar gitu. Yang pertama menanyai kabar, kemudian setelah bertanya kabarnya anak-anak, kadang anak-anak kan juga curhat seperti itu, Ibu. Nanti dengan melakukan interaksi juga anak-anak itu suka dengan kita, artinya suka dengan pelajarannya juga. Itu yang pertama. Untuk anak-anak itu biar masuk gitu loh Bu, artinya masuk itu biar nyaman ketika belajar seperti itu. Kemudian biasanya juga dengan memberikan ice breaking seperti itu saya Bu. Terus kemudian tolong Ibu ceritakan ketika awal masuk di kelas. Ketika dalam pembelajaran awal masuk di kelas, biasanya apa yang Ibu lakukan? Oke. Biasanya itu saya salam, setelah salam itu anak-anak berdoa. Habis berdoa itu pasti saya speaking terlebih dahulu biar anak-anak itu semangat seperti itu Bu. Setelah anak-anak nanti semangat, insya Allah kalau anak-anak itu semangat itu biasanya belajarnya mudah. Artinya mudah dikondisikan, juga anak-anak mudah memahami seperti itu Bu. Jadi saya ajak untuk bersenang-senang terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke pelajaran seperti itu. Jadi kalau kita bisa menguasai mudah sekali Bu memasukkan materi seperti itu. Ya. Terus untuk pembelajaran panjenengan ini
panjenengan tidak menggunakan teknologi internet ya? Tidak Bu, jadi saya sudah buat PowerPoint dari rumah, kemudian saya cuma menggunakan apa itu yang ditancapkan di listrik sama apa seperti itu Bu. Yang perlu kami ingin ketahui, alasannya apa Ibu kenapa tidak menggunakan teknologi dari internet? Ya, kalau ini pengennya memang saya setting untuk membuat PowerPoint dari rumah, tapi sebenarnya di sekolah saya juga disiapkan Android box. Jadi ketika ada pelajaran yang lain seperti saya kan ngajarnya matematika nggih Bu. Biasanya kalau apa bukan pas materi ini gitu, umpamanya materi satuan panjang atau satuan apa sejarah itu kan ada lagu-lagu ada lagu-lagu khusus matematika. Biasanya saya langsung memutarkan seperti itu karena di sekolah alhamdulillah internetnya sudah lancar semua kelas. Saya kan ngajarnya di kelas khusus, jadi untuk media insya Allah sudah lengkap semua langsung di kelas, tinggal mengoperasikan saja. Jadi untuk yang pas materi ini saya memang pengen menggunakan PowerPoint dari rumah seperti itu Bu. Berarti Ibu pernah juga menggunakan video interaktif dengan siswa? Iya, pernah Ibu. Aktif? Iya. Tapi di materi berbeda Ibu. Materi berbeda, ya. Nggih. Pak Basit hadir niki nggih? Nggih. Belum hadir. Di saya enggak kelihatan soal. Tidak Bu Nani. Tunggu panjenengan. Oke. Dari saya ini saja Bu Rahmania, coba dibuat satu soal spontan dari materi Ibu yang terkait dengan mengajak untuk berpikir kritis, bukan tingkat tinggi tapi berpikir kritis. Coba. Oke. Ini contohnya saya ini kan materi saya Dina. Berarti saya tampilkan sebuah kemudian perkataan seperti diminta ayahnya untuk ke rumah sakit menjenguk adiknya. Agar Joni tidak salah jalan, ayahnya memberikan Dina perjalanan ke rumah sakit. Kemudian Joni ke rumah sakit dengan bersepeda. Ia membaca Dina tersebut untuk mengetahui jalan yang harus dilewati. Kemudian manakah pernyataan yang benar? Seperti itu. Berarti kan anaknya bisa mengamati dulu gambarnya. Jadi harus mengamati kemudian berpikir, oh ini kesini seperti itu Bapak. Oke. Dan yang kedua, letak hotsnya di mana? Letak tipeknya di mana? Tipeknya Bu. Kalau tipeknya itu saya menggunakan PowerPoint Bapak. Seperti ini. Nah, seperti ini Bapak. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi saya menampilkan gambar-gambar Dina. Tadi kan sudah saya beri penguatan untuk kontekstualnya, artinya yang bentuk aslinya itu saya beri surat undangan seperti isian Dina dari sekolahan kita. Nah, kemudian saya juga memberikan di PowerPoint ini gambar-gambar, kemudian anak saya minta untuk berpikir kira-kira dari pernyataan yang kalian amati ini apa yang dimaksud dengan Dina, seperti itu Bapak. Jadi nanti PowerPoint-nya saya lihatkan di layar proyektor dan LCD seperti itu Bapak. Kalau biasanya itu saya di materi lain juga menggunakan video-video yang di internet, karena alhamdulillah kalau di sekolah saya sudah
dilengkapi dengan internet, sudah terpasang LCD semuanya, tinggal pakai saja dan ada Android box-nya. Dan alhamdulillahnya itu semua dibiayai oleh wali murid semuanya, Bapak. Oh, wali murid ya? Iya, karena ini sekolahan saya kan ada 2 sekolahan. Yang pertama sekolah artinya sekolah reguler sama kelas khusus. Ini kebetulan saya alhamdulillah di kelas khusus, tapi pulangnya sore-sore jam 4:30 seperti itu, jadi plus ngajinya. Jadi semua fasilitas itu yang biayai wali murid, jadi AC seperti itu, semua LCD, proyektor, semua wali murid, Bapak. Ya syukur selamat bisa di sekolah yang seperti ini. Alhamdulillah.